Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang nilai-nilai asas jati diri. Perkenalkan, saya Salma Fadila. Saya Ferdiawarsa. Nah, dari materi kami itu ada beberapa pengertian. Yang pertama, pengertian dari identitas. Identitas ini adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang. Selanjutnya ada pengertian jati diri menurut Tenas Effendi, yaitu nilai-nilai luhur yang melekat dan mendarah daging dalam diri seseorang, suatu kaum, puak, suku, dan bangsa. Ia ini menjadi acuan, pedoman, pegangan, landasan yang dipakai terus-menerus, serta tercermin dari perilaku dan sikap seseorang, kaum, suku, puak, dan bangsa dalam menjalankan hidup dan kehidupannya sehari-hari. Lalu ada pengertian dari tunjuk ajar. Tunjuk ajar ialah pernyataan dalam bahasa khas yang mengemukakan petuah, nasihat, amanah, petunjuk, pengajaran, dan suri teladan untuk mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik dan benar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai asas jati diri dalam buku Tunjuk Ajar Melayu dan Kearifan Pemikiran Melayu yang didokumentasikan, ditulis, dan diterbitkan oleh Tenas Effendi. Yang pertama adalah takwa kepada Tuhan. Bagi orang Melayu, agama Islam merupakan agama anutan. Nah, seluruh nilai budaya dan norma-norma sosial masyarakat itu wajib merujuk pada ajaran Islam dan dilarang keras bertelikai apalagi menyalahinya, sehingga semua nilai budaya yang dianggap belum serasi dan belum sesuai dengan ajaran Islam harus segera diluruskan. Nah, nilai yang tidak dapat diluruskan segera dibuang. Acuan ini tuh menyebabkan Islam tidak terlepas dari budaya, adat istiadat, ataupun norma-norma sosial lainnya dalam kehidupan orang Melayu. Nah, hal ini menyebabkan Islam tidak terlepas dari budaya, adat istiadat, maupun norma-norma sosial lainnya yang ada di kehidupan orang Melayu. Nah, yang selanjutnya adalah mensyukuri nikmatnya. Tunjuk ajar Melayu ini mengajarkan agar setiap anggota masyarakat tahu dan mau mensyukuri nikmat yang dikaruniakan Allah kepadanya. Nah, mensyukuri nikmat Allah, rezekinya akan bertambah dan bersih. Selain itu, jika dia mensyukuri nikmat Allah, maka dia akan terhindar dari sifat-sifat loba, tamak, jauh dari sifat serakah juga, dan kufur nikmat, serta terhindar dari berbagai keburukan lainnya. Nah, dalam ungkapan ini dikatakan, siapa hidup mensyukuri nikmat, hidup matinya beroleh rahmat. Nah, di dalam ungkapan lain juga mengatakan, siapa bersyukur terhindar dari kufur. Dan siapa yang mensyukuri nikmat Allah, hidup matinya tidak menyalah. Nah, orang tua juga mengatakan bahwa nikmat Allah tidak dapat dihitung oleh makhluknya. Oleh karenanya, manusia wajib bersyukur dan memohon agar Allah tetap melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Dengan mensyukuri nikmatnya, maka rasa takwa kita akan meningkat dan rasa kesadaran kita sebagai hamba Allah juga akan bertambah. Serta rasa sombong, angkuh, loba, tamak itu akan hilang dari diri kita. Nah, selanjutnya ada ketaatan kepada ibu bapak. Nah, ketaatan kepada ibu bapak di sini disebut sebagai menaati orang tua. Nah, amat diutamakan dalam kehidupan orang Melayu. Orang tua mengatakan, siapa taat kepada orang tuanya, di dunia selamat, akhirat pun mulia. Nah, sebaliknya, barang siapa yang durhaka kepada ibu bapaknya, bukan saja disumpahi oleh masyarakat, tetapi akan disiksa di akhirat kelak. Nah, sastra lisan Melayu amat banyak mengisahkan keburukan anak durhaka yang hidupnya berakhir dengan malapetaka dan kemalangan. Nah, sebaliknya, banyak pula diceritakan kisah kemuliaan anak yang taat kepada orang tuanya. Di dalam Tunjuk Ajar Melayu, banyak pula ungkapan yang berkaitan dengan keutamaan menaati ibu bapak sebagai acuan masyarakat. Selanjutnya adalah taat setia kepada pemimpin. Nah, ungkapan adat Melayu itu mengatakan, bertuah rumah ada tuannya, bertuah negeri ada pucuknya, elok kampung ada tuannya, elok negeri ada rajanya. Ungkapan ini tuh menunjukkan bahwa dalam kehidupan manusia, baik di lingkungan kecil, rumah tangga, sampai ke masyarakat luas, haruslah ada tuanya, yakni pemimpinnya. Nah, tanpa pemimpin, kerukunan dan kedamaian di dalam rumah tangga atau masyarakat tidak akan terjamin. Nah, dalam ungkapan lain juga dikatakan, bila rumah tidak bertua, celaka datang, bala menimpa. Bila negeri tidak beraja, alamat hidup aniaya menganiaya. Bila tidak ada yang dituakan, banyaklah orang yang menyeman
Kalau tak ada yang memimpin, naas menimpa, hidup pun lenjin. Nah, dalam kehidupan orang Melayu, orang yang dituakan atau pemimpin amatlah penting karena pemimpin wajib dihormati, ditaati, dan dipatuhi sepanjang ia menjalankan kewajibannya dengan baik dan benar. Pemimpin yang dikemukakan oleh masyarakat disebut ditinggikan seranting. Nah, didahulukan selangkah, lazimnya diambil atau dipilih dari warga masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu. Nah, orang ini itu dijadikan sebagai ikutan, contoh, dan teladan yang lidahnya asin, pintanya kabul, yang dianggap mampu mendatangkan kedamaian. Selanjutnya ada kebersamaan, persebatian, gotong royong, dan tenggang rasa. Nah, sisi lain dari nilai luhur tunjuk ajar Melayu mengutamakan persatuan dan kesatuan, juga menjunjung tinggi kegotong royongan dan mengekalkan tenggang rasa di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, orang tua-tua menegaskan bahwa rasa persatuan dan kesatuan, kegotong royongan, serta tenggang rasa adalah inti kepribadian Melayu. Mengacu prinsip bahwa pada hakikatnya manusia adalah bersaudara, bersahabat, berkasih sayang. Maka tunjuk ajar yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan, gotong royong dan tenggang rasa senantiasa hidup diwariskan secara turun-temurun. Mereka juga menegaskan bahwa prinsip-prinsip tersebut akan mampu mewujudkan kedamaian di muka bumi ini. Selanjutnya ada keadilan dan kebenaran. Tunjuk ajar Melayu juga banyak memuat nilai-nilai yang menjunjung keutamaan dan kemuliaan keadilan dan kebenaran. Nah, bagi orang Melayu, keadilan dan kebenaran adalah kunci utama dalam menegakkan tuah dan marwah, mengangkat harkat dan martabat, serta mendirikan daulat dan kewibawaan. Nah, keadilan dan kebenaran tidak dapat ditawar-tawar karena semuanya acuan mengenai kehidupan, pemerintahan, dan sikap hidupnya mengacu pada sikap adil dan benar. Oleh karena itu, pemimpin yang dianggap tidak adil dan menyimpang dari kebenaran wajib diingatkan, disanggah, atau diganti. Hukum yang adil wajib ditegakkan demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Nah, kebenaran wajib didirikan demi terlaksananya syarak dan sunnah, petuah dan amanah, kesatuan adat lembaga, dan sebagainya. Nah, orang Melayu ini berani mati untuk membela kebenaran. Orang tua-tua mengatakan, takut karena salah, berani karena benar. Selanjutnya adalah ikhlas dan rela berkorban. Nah, sifat ikhlas dan rela berkorban ini menjadi sifat yang diutamakan dalam kehidupan orang Melayu. Nah, orang tua-tua mengatakan bahwa dengan bersifat ikhlas, setiap pekerjaan akan menjadi amal soleh yang diridhoi Allah. Nah, dengan sifat ikhlas juga dan rasa rela berkorban, rasa kesetiakawanan sosial akan semakin tinggi, mengakar, dan kemudian membuahkan persaudaraan sejati. Nah, bagi orang Melayu, bersifat terbuka dan berbaik sangka, sifat ikhlas dan rela berkorban sudah ditanamkan sejak dini kepada anak cucunya. Itulah sebabnya mengapa kebanyakan orang Melayu itu senang membantu dan berbuat baik dan budi. Nah, sikap itu dilakukan tanpa mengharapkan imbalan. Mereka sudah diajar dan dilatih sejak dini untuk rela dan ikhlas dalam menolong sesama umat, dalam berbuat kebaikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedelapan ada kerja keras, rajin, dan tekun. Bekerja keras, rajin, dan tekun menjadi kewajiban setiap anggota masyarakat. Nah, orang tua-tua mengatakan bahwa kejayaan orang Melayu ditentukan oleh ketekunan dan kesungguhan mereka dalam bekerja. Dalam ungkapan dikatakan, kalau Melayu hendak berjaya, bekerja keras dengan sesungguhnya. Siapa rajin hidup terjamin, atau juga biasa disebut siapa tekun berdaun rimbun. Nah, bagi orang Melayu, bekerja dan mencari nafkah itu amat sangat diutamakan dan dijadikan tolak ukur dalam menilai atau melihat kepribadian seseorang. Nah, siapa yang mau bekerja keras, rajin, dan bersungguh-sungguh hati dianggap sebagai teladan dan tanggung jawab, serta dihormati oleh anggota masyarakat. Nah, sebaliknya, kalau orang yang malas-malas, berlalai-lalai juga, dan tidak tekun, serta mudah putus asa, ini dianggap sebagai orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak tahu akan hak dan kewajibannya.
9. Percaya diri dan mandiri. Sikap mandiri dan percaya diri dalam kehidupan orang Melayu disebut sifat jantan, sifat lelaki, atau teguh hati berani berjalan sendiri. Sebelah lain terhadap orang yang mandiri dan percaya diri adalah duduk tidak bersandar, tegak tidak bertongkat. Orang tua-tua mengatakan kalau hendak menjadi orang jangan menumpang di ketiak orang, yang artinya bila hendak menjadi orang yakini menjadi manusia yang sempurna, lahirlah dan batiniah, maka janganlah bergantung diri kepada orang lain. Nah, selanjutnya nih ada poin budiman. Nah, bertanam budi dan membalas budi merupakan perbuatan mulia dan terpuji. Orang tua-tua mengatakan, bila sudah termakan budi, di sanalah Melayu mati. Nah, dalam kehidupan Melayu, sebutan orang berbudi ini melambangkan perilaku yang terpuji, mulia, dan dihormati oleh masyarakat. Nah, sebaliknya nih, jika disebut tak tahu budi atau tak membalas budi, maka seseorang itu dianggap jahat, tak tahu adat, berperilaku buruk dan hina. Juga dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Nah, orang tua-tua juga menegaskan bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang tahu berbudi dan tahu pula membalas budi. Yang ke-11 adalah bertanggung jawab. Nah, tunjuk ajar Melayu juga banyak mengungkapkan betapa pentingnya rasa tanggung jawab dalam kehidupan manusia. Setiap anggota masyarakat dituntut untuk hidup bertanggung jawab, serta baik terhadap diri, keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negaranya. Orang tua-tua mengatakan orang beradab bertanggung jawab. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang menunjukkan rasa tanggung jawab yang tinggi akan dihormati dan dihargai masyarakat. Namun sebaliknya, orang yang tidak bertanggung jawab akan direndahkan, dilecehkan, bahkan diejek oleh masyarakat. Nah, untuk menanamkan sikap hidup bertanggung jawab, sejak kecil anak-anak Melayu sudah diajar dan dilatih untuk memahami makna tanggung jawab dan ditunjukkan manfaat dari tanggung jawab itu, dan kehinaan orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ke-12 adalah tahu malu. Nah, malu ini adalah sifat yang dijunjung tinggi oleh orang Melayu. Orang tua-tua mengatakan, kalau malu sudah hilang, hidupnya sama dengan binatang. Dalam tunjuk ajar Melayu, sifat malu adalah cermin moral. Malu yang dimaksud di sini adalah malu berbuat kejahatan, malu melakukan pekerjaan tercela, malu berkata kasar, malu menyombong, malu menipu, malu juga berkhianat, malu berdurhaka kepada orang tua, malu menjilat, malu juga mengambil muka, malu juga merampas hak milik orang lain, dan malu berbuat semena-mena, serta malu melepaskan kewajiban dan tanggung jawab. Ada juga malu dalam membuka aib orang, serta malu menyingkap keburukan orang lain dan sebagainya. Nah, di sisi lain, orang Melayu juga memantangkan malu dalam hal-hal yang baik. Misalnya nih, malu menuntut ilmu, malu mengakui kesalahan dan kebodohan diri sendiri, malu juga berterus terang, malu bertanggung jawab, malu melakukan pekerjaan kasar yang halal, malu meminta petuah dan amanah atau sebagainya. Nah, yang ke-13 adalah kasih sayang dengan sesama. Kasih sayang adalah sifat terpuji yang dijunjung tinggi dalam kehidupan orang Melayu. Nah, bagi mereka berkasih sayang tidak hanya terbatas dalam ruang lingkup keluarga ataupun kaum kerabat, tetapi juga dalam bersahabat dan bermasyarakat. Nah, orang tua-tua memberi petunjuk bahwa hidup terpuji dan hidup mulia adalah hidup dengan berkasih sayang antar sesama tanpa membedakan suku, bangsa, kedudukan, pangkat, kejayaan, dan sebagainya. Nah, mereka juga menjelaskan bahwa hanya dengan berkasih sayang kehidupan yang aman dan sejahtera serta kehidupan yang tertib dan damai dapat diwujudkan. Oleh karenanya, setiap anggota masyarakat hendaklah saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, dan saling tolong-menolong dengan ikhlas. Selanjutnya adalah tahu hak dan milik. Nah, orang Melayu menjunjung tinggi hak dan miliknya, baik yang dimiliki pribadi, masyarakat, atau penguasa.
Nah, orang tua-tua mengatakan, yang hak berpunya, yang milik bertuan. Nah, ungkapan adatnya ini mengatakan, hak orang kita pandang, milik orang kita kenang, pusaka orang kita kandang. Yang maksudnya adalah hak dan milik orang lain wajib dipandang, dikenang, dipelihara, dihormati, dan dijunjung tinggi. Nah, mengambil hak milik, harta, atau pusaka orang lain ini secara semena-mena sangat dipantangkan karena menyalahi syarak dan adat istiadatnya. Merampas atau menguasai hak milik orang lain secara tidak halal atau tidak sah dianggap sebagai perbuatan terkutuk dan diyakini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ungkapan adat dikatakan, apa tanda orang terkutuk mengambil milik orang ia kemaruk, atau ada juga apa tanda orang celaka mengambil hak orang semena-mena. Nah, acuan tersebut menyebabkan orang Melayu dengan amat hati-hati menjaga hak milik orang lain dan memelihara hak miliknya. Selanjutnya, yang ke-15 adalah musyawarah dan mufakat. Nah, salah satu sandaran orang adat Melayu ini adalah musyawarah dan mufakat. Orang tua-tua mengatakan, tegak adat karena mufakat, tegak tuah karena musyawarah. Nah, acuan ini menyebabkan mereka sangat menghormati, menjunjung tinggi, dan memuliakan musyawarah dan mufakat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, apapun bentuk rancangan dan pekerjaan, baik bersifat pribadi, keluarga, atau umum, itu harus dimusyawarahkan setidak-tidaknya dalam lingkungan terbatas. Nah, orang Melayu juga menyadari kalau mereka melakukan sesuatu tanpa musyawarah itu dianggap melecehkan adat istiadat, juga melakukan pekerjaan yang dirancangnya tuh nanti akan mengalami hambatan dan sulit untuk dilaksanakan. Selanjutnya, yang ke-16 adalah keberanian. Orang Melayu ini menjunjung tinggi sifat keberanian, terus kesatriaan, taat, dan setia. Nah, orang tua-tua mengatakan ada jantan berani, ada perempuan lembut hati. Nah, dalam ungkapan lain juga dikatakan, siapa berani ia terpuji, siapa penakut ia akan hanyut. Tunjuk ajar Melayu menunjukkan pula bahwa sifat pemberani yang dijunjung tinggi dan dihormati adalah berani karena benar, berani pada yang hak, berani pada menegakkan keadilan, berani menghapus arung di kening, juga berani di jalan Allah dan sebagainya, yang bersifat menuju dan mengacu pada kebaikan. Nah, orang tua-tua mengingatkan pula supaya tidak berani babi atau berani membabi buta dan melarang berani membela yang buruk, berani melanggar agama, berani melanggar adat, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kejujuran. Nah, kejujuran ini sebagai keutamaan sifat jujur, taat, dan setia, ikhlas dan bersih hati. Orang tua-tua mengatakan, siapa jujur, hidupnya mujur. Nah, orang Melayu berusaha menanamkan sifat jujur kepada anak-anaknya sejak dini. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang jujur, ikhlas, lurus, dan bersih hati itu dihormati dan disegani oleh masyarakat. Kejujuran selalu dijadikan teladan bagi anak-anak mereka. Cerita-cerita rakyat lazim mencerminkan pula keberuntungan orang yang jujur dan keburukan orang yang tidak jujur. Nah, tunjuk ajar Melayu juga banyak menggambarkan keburukan orang-orang yang tidak jujur, tidak ikhlas, tidak cacat, dan hianat yang disebut sifat tercela atau dikatakan menggunting dalam lipatan, telunjuk lurus kelingking terkait, angguk tidak geleng ya, lidah bercabang, lain di mulut, lain di hati, lain di muka, lain di belakang, bermuka dua, dan sebagainya. Selanjutnya yang ke-18 adalah hemat dan cermat. Nah, hemat dan cermat nih sifat terpuji juga dalam kehidupan orang Melayu. Orang tua-tua mengatakan, siapa hemat mendapat, siapa cermat selamat. Nah, acuan ini tuh menyebabkan orang Melayu berusaha menanamkan nilai-nilai luhur yang berkaitan dengan hemat dan cermat kepada anggota masyarakatnya. Mereka menyadari tentang manfaat berhemat dan cermat. Dengan berhemat mereka terhindar dari sikap boros, berfoya-foya, berbuat mubazir, dan sebagainya yang tidak bermanfaat. Nah, dengan berhemat mereka juga dapat mempertimbangkan atau menghitung berbagai kemungkinan sehingga kehidupan dan ekonominya dapat berjalan lancar, memadai, dan mencukupi.
Nah, sikap cermat juga mendorong mereka untuk bersikap hati-hati dan penuh perhitungan ke depannya. Nah, dengan sikap cermat ini mereka melakukan, merancang, dan berusaha dengan baik dan benar. Nah, kecermatan lazimnya ini menyebabkan seseorang tidak dapat berbuat semena-mena, tidak juga berbuat tanpa pertimbangan, tanpa pengetahuan, dan sebagainya. Dalam ungkapan adat dikatakan, orang hemat takkan melarat, orang cermat takkan susah. Dalam ungkapan adat dikatakan, orang hemat takkan melarat, orang cermat takkan sesat. 19. Rendah hati. Dengan sifat rendah hati, ini orang Melayu lazim terlihat sederhana, baik dalam berpakaian maupun dalam perlengkapan rumah tangganya. Sifat ini merupakan kebalikan dari sifat yang suka memamerkan kekayaan. Orang yang sengaja menonjolkan kekayaannya, harta, pangkat, kepandaian, keturunan, dan kedudukan lazim disebut sebagai orang yang besar kepala, bengak, sombong, dan pongah, besar mulut, tinggi hati, tak tahu diri, dan sebagainya. Selanjutnya, baik sangka. Tunjuk Anjar Melayu mengajarkan pula agar setiap anggota masyarakatnya selalu bersangka baik terhadap sesama makhluk. Orang tua mengatakan adat orang baik-baik selalu bersangka baik. Mereka menjelaskan bahwa dengan bersangka baik, persatuan dan kesatuan masyarakat, bangsa, serta kerukunan dalam sehari-hari akan terpelihara. Sebaliknya, bila hidup penuh dengan kecurigaan dan bersangka buruk hanya akan menimbulkan menfitnah, tomah, menomah, iri, mengiri, dengki, mendengki, dan sebagainya. Selanjutnya, sifat perajuk. Sifat perajuk adalah cerminan dari sifat lemah, semangat rendah hati, berpikiran sempit, pemalu, cepat putus asa, dan tidak memiliki keberanian serta harga diri. Orang Melayu amatlah mematahkan anggota masyarakatnya memilih sifat perajuk. Dalam Tunjuk Ajar Melayu banyak ungkapan yang melarang anggota masyarakatnya menjadi perajuk dan menggambarkan berbagai keburukan sifat-sifat perajuk. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Sifat perajuk dianggap hina dan tidak bertanggung jawab, selain dijadikan bahan ejekan, bahan cemoohan, dan dilecehkan. Orang perajuk lazim tidak diikutsertakan dalam berbagai kegiatan. Nah, selanjutnya ada tahu diri. Nah, pada hakikatnya yang dimaksud dengan sifat tahu diri ini pasti dalam acuan budaya Melayu ini adalah kesadaran diri pribadi terhadap hakikat hidup, tujuan hidup, dan akhir hidup, serta berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya, baik sebagai bagian masyarakat maupun sebagai hamba Allah. Nah, orang tua mengatakan orang tahu diri memiliki kesadaran tinggi dalam hidupnya. Dengan tahu diri, ia akan menempatkan diri dalam pergaulan berumah tangga maupun bermasyarakat. Selanjutnya ada keterbukaan. Orang Melayu menjunjung tinggi sifat keterbukaan yang mana mereka juga sebagai sikap berterus terang, buka kulit tampak isi, atau dikatakan sifat berbuka-bukaan. Nah, sifat terus terang ini atau terbuka ini dianggap sebagai cerminan dari kejujuran, niat baik, berbaik sangka, bertanggung jawab, lurus hati, dan ikhlas. Oleh karenanya, sifat ini tuh harus melekat dalam diri setiap insan Melayu. Selanjutnya adalah pemaaf, pemurah, dan dermawan. Nah, sifat pemaaf dan pemurah amat dimuliakan dalam kehidupan masyarakat Melayu. Orang tua-tua mengatakan bahwa sifat ini mencerminkan kesetiakawanan sosial yang tinggi, menggambarkan rendah hati, ikhlas, tidak pendendam, bertenggang rasa, dan berbudi luhur. Nah, dalam ungkapan adat dikatakan, siapa taat memeluk agama Islam, dendam kesumat ia haramkan, atau siapa setia memegang adat dendam kesumat ia pantangkan. Nah, ungkapan lain menyebutkan juga, siapa pemurah hidup bertuah, dan siapa pemaaf beroleh berkah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, orang Melayu memelihara kerukunan kemasyarakatan dengan berdada lapang, pemaaf, pemurah, dan bertenggang rasa untuk menjauhkan munculnya bibit permusuhan antar sesama.
selanjutnya adalah sifat amanah. Nah, sifat amanah, taat, setia, teguh pendirian, dan terpercaya amat dihormati orang Melayu. Karena orang tua-tua Melayu mengatakan bahwa sifat amanah mencerminkan iman dan takwa, menunjukkan sikap terpercaya, dan menunjukkan tahu bertanggung jawab, jujur, dan setia. Oleh karenanya, setiap anggota masyarakat dituntut memiliki sifat-sifat tersebut supaya hidupnya beroleh berkah dan sejahtera. Dalam ungkapan dikatakan, orang amanah membawa tuah, orang amanah juga membawa marwah, dan orang amanah dikasihi Allah. Selanjutnya, menghargai dan memanfaatkan. Ungkapan ini secara tegas menunjukkan pandangan orang Melayu yang sangat menghargai waktu. Waktu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin agar mereka dapat hidup sejahtera. Siapa saja yang tidak tahu atau tak mau memanfaatkan waktu, hidupnya akan sengsara dan penuh dengan penderitaan. Selanjutnya, berpandang jauh ke depan. Orang Melayu diharapkan berpandang jauh ke depan dan berpikiran panjang. Hidup tidak hanya untuk masa silam dan hari ini, tetapi juga amat penting untuk masa mendatang, baik kehidupan dunia maupun akhirat. Dengan memandang jauh ke depan, seseorang diharapkan memiliki wawasan luas, pikiran panjang, dan perhitungan semakin cermat. Berpandang jauh ke depan akan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap anak, cucu, dan generasi yang akan mendatang, sehingga tindakan yang dilakukan tidak semata-mata untuk kehidupan masa kini. Selanjutnya, hidup sederhana atau yang disebut hidup pertengahan yang dianggap cerminan sikap hidup orang Melayu yang tahu diri dan tidak bermewah-mewah, tetapi tidak pula melarat, miskin atau melupakan tanggung jawab duniawi. Masyarakat Melayu senantiasa menjaga keseimbangan antara kebutuhan lahir dan kebutuhan batinnya, serta menjaga keserasian antara hidup di dunia. Ungkapan dikatakan kalau hidup mabuk dunia, di akhirat bedan celaka, dan kalau hidup melupakan dunia, di akhirat bala menimpa. Ungkapan ini bermakna bahwa kalau seorang hidup semata-mata karena mementingkan dunia, di akhirat akan mendapatkan siksaan. Sebaliknya, bila hidup melupakan kewajiban selaku manusia yang berkeluarga, berkaum, bangsa, dan bernegara, di akhirat akan diminta. Nah, sekian penjelasan kami dari kelompok kami tentang nilai-nilai asas jati diri. See you.